Pengacara tersangka kasus investasi bodong Yalsa Butik mengajukan penangguhan penahanan terhadap satu tersangka perempuan lantaran memiliki anak kecil di bawah umur. Namun pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh belum bisa mengabulkan untuk kelancaran proses penyidikan. Kasus dugaan investasi bodong Yalsa Butik telah ditingkatkan pihak Ditreskrim Sus Polda Aceh. Dua tersangka yang merupakan owner Yalsa Butik berinisial S 30 tahun dan SHA 31 tahun saat ini telah ditahan di Mapolda Aceh. Terhadap penahanan kedua tersangka selama 20 hari sejak ditetapkan pada 18 Maret lalu, kuasa hukum owner minta penangguhan penahanan ke Polda Aceh karena alasan kemanusiaan, masih memiliki anak kecil di bawah umur dan sangat membutuhkan pendampingan orang tua. Pihak pengacara juga telah menyurati pihak Ditreskrim Sus Polda Aceh pada 19 Maret lalu untuk penangguhan tersangka perempuan dengan harapan bisa dikabulkan dan tidak terkesan diskriminasi. Ya, mungkin kami akan berkonsultasi dengan klien, akan menempuh jalan lain, termasuk misalnya menggunakan negosiasi dengan lembaga-lembaga negara lain untuk melaksanakan undang-undang ini. Ya kan? Undang-undang ini jangan ditulis-tulis lah. Kalau ingin melindungi publik yang katanya pemilik kedaulatan, ya jangan asal tulis. Penangguhan tahanan itu hak penyidik dan hak keluarga tersangka maupun tersangka mengajukan, tetapi tidak menjadi keharusan. Sudah mengajukan ke kami dan sudah maju ke meja kami, masih kami pertimbangkan. Tentu kita akan berkoordinasi dengan anggota. Sementara ini belum, karena kita masih proses penyidikan belum maksimal. Saat ini kedua tersangka pemilik Yalsa Butik masih ditahan di sel tahanan Mapolda Aceh. Pihak kuasa hukum berupaya agar salah satu tersangka bisa ditangguhkan dan siap menjamin semua persyaratan yang diajukan, termasuk tidak akan menghalangi proses hukum. Selain menahan dua tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka, seperti mobil mewah merek Alphard, Fortune, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa, iNews melaporkan.